Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherni SE. Hari ini akan membawakan materi tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun pada neraca saldo sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangannya. Maksudnya di sini adalah jurnal penyesuaian ini dibuat apabila adanya nilai akun pada neraca saldo berbeda dengan nilai fisik. Contoh, akun perlengkapan pada neraca saldo, nilai yang dicatat sebesar 3 juta rupiah. Ternyata pada saat pemeriksaan fisik yang ada di gudang, perlengkapan hanya senilai 1.200.000. Ada selisih antara pencatatan di neraca saldo dan fisik yang ada di gudang. Maka akun tersebutlah yang akan dibuatkan jurnal penyesuaian. Fungsi dari jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. 1. Memutuskan saldo catatan akun buku besar akhir periode sehingga akan sama dengan saldo real atau saldo yang sebenarnya. 2. Menghitung pendapatan dan beban selama periode yang berkaitan. Akun-akun yang disesuaikan. 1. Perlengkapan adalah perlengkapan dalam neraca saldo pada awal dan akhir tahun. Buku biasanya berbeda karena adanya pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode akuntansi berjalan. Maksudnya di sini perbedaan ini disebabkan karena dalam satu periode berjalan adanya perlengkapan yang digunakan, tetapi sampai pada akhir periode tersebut belum dicatatkan. Maka inilah yang akan dibuatkan jurnal penyesuaian. Yang kedua adalah beban terutang atau beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi tapi belum dicatatkan karena belum dibayar. Maksudnya di sini adalah pada bulan berjalan atau pada periode berjalan sudah ada kewajiban beban. Tetapi sampai periode tersebut habis atau pada bulan tersebut sampai akhir periode beban tersebut belum dibayarkan, tapi akan dibayarkan pada periode berikutnya. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Adalah transaksi yang awalnya dianggap aset ketika pertama kali dibayar tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Maksudnya di sini adalah pada saat kita baru membayar beban tersebut, di awal itu diakui sebagai harta. Contoh, asuransi dibayar di muka. Pada saat dibayar untuk 1 tahun ke depan itu dianggap sebagai harta. Tetapi setelah waktu berjalan, pada saat sudah digunakan atau sudah jatuh tempo, maka harta tersebut akan berubah menjadi beban, yaitu menjadi beban asuransi. Beban dibayar di muka dicatat dengan 2 cara, yaitu sebagai harta dan juga sebagai beban. Yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui tetapi belum dicatat karena belum diterima. Maksudnya di sini adalah kita sudah memberikan pekerjaan kepada pelanggan, tetapi pada saat kita sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai pada akhir periode, pelanggan tersebut belum membayarkan kepada kita. Yang kelima adalah pendapatan diterima di muka adalah
transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai liabilitas atau utang ketika pertama kali diterima tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Maksudnya di sini adalah pelanggan sudah membayar kepada kita, maka pada saat kita menerima pembayaran tersebut, kita anggap sebagai utang karena kita belum melakukan suatu pekerjaan untuk pelanggan tersebut. Tetapi dalam periode berjalan, apabila kita sudah melakukan kewajiban terhadap pelanggan tersebut atau sudah melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pembayaran yang diterima, maka pendapatan yang diterima di muka itu akan berubah menjadi pendapatan. Yang keenam adalah penyusutan aset. Adalah aset tetap yang dimiliki perusahaan dan dipakai dalam usaha normal akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur. Maksudnya di sini adalah aset tersebut pada saat digunakan jumlah dari aset tersebut tidak berkurang, namun nilai nominal dari aset tersebut akan berkurang. Contoh, peralatan yang dimiliki jumlahnya ada 10 buah. Untuk peralatan tersebut jumlahnya masih akan tetap 10 buah pada saat digunakan, tapi nilai nominalnya atau harga dari aset tersebut akan berkurang. Bagaimana cara menjurnal akun-akun yang disesuaikan? Yang pertama, akun perlengkapan kantor. Misalnya, dalam neraca saldo diketahui perlengkapan kantor sebesar 12 juta rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, ternyata persediaan perlengkapan sebesar 4 juta rupiah. Dari data tersebut dapat dihitung perlengkapan yang terpakai, yaitu saldo perlengkapan kantor sebesar 12 juta rupiah. Saldo akhir atau saldo fisik perlengkapan sebesar 4 juta rupiah. Maka perlengkapan yang terpakai adalah 8 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban perlengkapan berada di sebelah debit dengan nilai sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan yang berada pada sebelah kredit adalah perlengkapan dengan nilai sebesar 8 juta rupiah. Akun yang kedua yang dibuatkan jurnal penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar. Misalnya, beban listrik bulan September 2018 baru akan dibayar pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp900.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban listrik dicatat berada pada sebelah debit sebesar Rp900.000. Untuk sebelah kredit, maka akun yang dicatat adalah utang listrik sebesar Rp900.000. Akun yang ketiga yang dibuatkan jurnal penyesuaian adalah beban dibayar di muka. Nomor 1. Apabila pada saat pembayaran dicatat sebagai harta, contoh misalnya pada tanggal 1 September 2018 dibayarkan beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 6 juta rupiah. Maka pada tanggal 1 September 2018 atau pada saat pembayaran, jurnal yang dibuat adalah asuransi dibayar di muka dicatat sebelah debit sebesar 6 juta rupiah dan sebelah kredit kas sebesar 6 juta rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat apabila beban dibayar di muka diakui sebagai harta adalah pada tanggal 31 Desember 2018, transaksi terjadi 1 September 2018, sehingga sampai dengan 31 Desember 2018 jadi dapat dilihat yang sudah menjadi beban asuransi 4 bulan.
Maka perhitungannya adalah 4/12 dikali 6 juta rupiah, maka nilai adalah 2 juta rupiah. Maka jurnal penyusunnya adalah beban asuransi dicatat di sebelah debit dan nilainya sebesar 2 juta rupiah. Sebelah kredit asuransi dibayar di muka, nilainya adalah 2 juta rupiah. Di mana nilai 2 juta rupiah ini adalah nilai yang sudah menjadi beban atau nilai yang sudah jatuh tempo. Yang kedua, pada saat pembayaran dicatat sebagai beban. Misalnya, pada tanggal 1 September 2018 dibayarkan beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun dengan jumlah nominal 6 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 September 2018 atau pada saat pembayaran adalah beban asuransi dicatat pada sebelah debit sebesar 6 juta rupiah dan sebelah kredit akun kas sebesar 6 juta rupiah. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember pada saat beban dibayar di muka diakui sebagai beban adalah transaksi terjadi tanggal 1 September 2018 sehingga sampai dengan 31 Desember 2018, jadi dapat dilihat yang sudah menjadi beban asuransi 4 bulan. Maka untuk menghitung nilai yang akan menjadi beban asuransi dibayar di muka adalah 8/12 dikali 6 juta, nilainya adalah 4 juta rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta rupiah dan beban asuransi dibayar di muka dicatat pada sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Nilai yang di jurnal pada saat beban dibayar di muka diakui sebagai beban adalah nilai yang belum jatuh tempo atau nilai yang belum menjadi beban atau nilai yang belum digunakan. Jurnal yang keempat yang dibuatkan jurnal penyesuaian adalah pendapatan yang masih harus diterima. Misalnya, perusahaan melakukan jasa perbaikan yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum diterima pembayarannya sebesar 500.000 rupiah. Maksudnya di sini adalah perusahaan ini kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang disebut dengan perbaikan dan pada saat selesai dikerjakan nasabah atau pelanggan yang diselesaikan pekerjaannya ini belum membayarkan kepada kita sampai pada akhir bulan atau sampai pada akhir periode, maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah piutang dicatat pada sebelah debit sebesar 500.000 rupiah dan pada sebelah kredit akun yang dicatatkan adalah pendapatan sebesar 500.000 rupiah. Akun yang kelima yang dibuatkan jurnal penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini pencatatannya juga ada dua cara. Yang pertama, pada saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai utang. Misalnya, pada tanggal 31 April 2018 telah diterima pendapatan sewa untuk 1 tahun sebesar 60 juta rupiah. Maka pada tanggal 31 April 2018 atau pada saat penerimaan pendapatan, jurnal yang dibuat adalah kas dicatat pada sebelah debit sebesar 60 juta rupiah dan yang dicatatkan pada sebelah kredit adalah sewa diterima dibuka sebesar 60 juta rupiah. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 September 2018 saat penerimaan pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang adalah
Sewa diterima di muka dicatat pada sebelah debit sebesar 40 juta rupiah. Sebelah kredit adalah pendapatan sewa sebesar 40 juta rupiah. Untuk mendapatkan nilai 40 juta rupiah ini adalah dengan mengalihkan nilai yang sudah jatuh tempo. Untuk mengalihkan nilai yang sudah jatuh tempo adalah menghitung dari awal pembayaran sampai pada tanggal kita membuat jurnal penyesuaian atau akhir periode, di mana pada transaksi ini kita menerima pembayaran pada tanggal 31 April 2018 dan kita membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018. Maka interval waktu atau bulan selama penerimaan pembayaran sampai dengan pembuatan jurnal penyesuaian adalah 8 bulan. Maka 8 bulan ini per 12, kenapa 12? Karena pembayaran sewa ini untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan dikalikan dengan nilai pendapatan sewa untuk 1 tahun yaitu 60 juta rupiah, maka nilai yang sudah jatuh tempo atau yang sudah menjadi pendapatan adalah 40 juta rupiah. Maka nilai inilah yang akan dibuatkan jurnal penyesuaian. 2. Pada saat penerimaan pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, maka pada saat tanggal 31 April 2018 atau pada saat penerimaan pendapatan diterima di muka, jurnal yang dibuat adalah kas dicatat pada sebelah debit sebesar 60 juta rupiah dan yang dicatat pada sebelah kredit adalah pendapatan jasa sebesar 60 juta rupiah. Dan jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2018 adalah pada sebelah debit yang dicatatkan adalah pendapatan sewa sebesar 20 juta rupiah. Pada sebelah kredit adalah sewa diterima di muka sebesar 20 juta rupiah. Nilai 20 juta rupiah ini didapatkan dari 4/12 dikali 60 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. 4 ini diambil dari nilai yang belum jatuh tempo atau sewa yang belum jatuh tempo atau sewa yang belum digunakan, di mana bulan berikutnya yaitu Januari, Februari, Maret, April pada tahun 2019 masih ada sisa sewa diterima di muka sebesar 20 juta rupiah atau selama 4 bulan. Per 12 dikali 60 juta rupiah, maka nilai yang didapatkan adalah 20 juta rupiah. Maka nilai yang belum jatuh tempo ini yang dibuatkan jurnal penyesuaian apabila pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan. Akun yang keenam yang dibuatkan jurnal penyesuaian adalah penyusutan aktiva tetap. Misalnya, diketahui pada periode 2018, peralatan mengalami susut senilai Rp1.500.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan dicatat pada sebelah debit, di mana nilainya sebesar Rp1.500.000. Akun yang dicatat pada sebelah kredit adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Untuk penyusutan aktiva tetap, nilai yang di jurnal adalah nilai sebesar nilai susutnya dari aktiva tersebut. Sekian video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siswa di sekolah saya dan juga siswa yang berada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.